Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat dan tidak menguntungkan bagi sebagian besar dari kita, yaitu sedang terjadi wabah corona yang akhirnya berdampak juga kepada pekerjaan atau perekonomian sebagian besar dari kita. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan perenungan firman Tuhan yang kami berdoa supaya ini bisa menguatkan kita semua. Berikut kami ingin menyampaikan apa yang Alkitab katakan, bagaimana agar kita bisa tetap kuat dan bertahan, bahkan keluar sebagai orang lebih daripada pemenang di tengah krisis ini. Poin pertama yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian adalah, ingatlah bahwa Alkitab berkata, walaupun kita bersama dengan Yesus, sesungguhnya badai itu tetap ada. Mari kita baca ayatnya yang terdapat di Markus 4 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Rekan-rekan sekalian, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita ikut Yesus tidak ada masalah. Kalau kita ikut Yesus kita akan hidupnya mulus-mulus saja. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di sepanjang sejarah Alkitab tidak pernah kita temukan hambanya luput dari masalah. Dari perjanjian lama kita mengetahui bagaimana kehidupan Yusuf, kehidupan Ayub, kehidupan Daniel. Mereka ditimpa berbagai masalah yang luar biasa, tapi mereka keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan sampai dengan perjanjian baru, kita tahu bagaimana akhir hidup daripada Stefanus dan 12 murid Yesus. Dan kita tahu bahwa masalah pasti datang. Tapi pada akhirnya selama kita bersama dengan Yesus, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Selama kita tetap bersama dengan Yesus, masalah boleh ada. Tapi itu semua akan ada akhirnya. Kemudian poin yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rekan-rekan sekalian, Alkitab berkata bahwa sewaktu-waktu kita bisa khawatir, tapi Alkitab bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Hari ini banyak kita khawatir mengenai pekerjaan kita dan perekonomian kita, karena krisis ekonomi ini merupakan suatu dampak daripada wabah corona itu. Kita bisa khawatir tentang apapun juga. Akan tetapi Alkitab bilang bahwa jangan kamu khawatir, dan sebagai respon kamu, seharusnya kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan menariknya, yang Tuhan lakukan ternyata bukan langsung memulihkan perekonomianmu. Yang Tuhan lakukan bukan langsung memulihkan bisnismu. Yang Tuhan lakukan bukan langsung memulihkan pekerjaanmu, mengirimkan berkat. Enggak. Ternyata yang Alkitab katakan, begitu kamu mengungkapkan kekhawatiranmu di dalam doa kepada Tuhan, Dia akan memelihara hati dan pikiranmu. Dia tidak langsung memulihkan perekonomianmu. Yang lebih penting untuk dipulihkan sesungguhnya adalah hati dan pikiran kita. Karena disitulah letak permasalahan sebenarnya. Masalah yang sebenarnya bukan ada di luar. Masalah yang sebenarnya ada di hati dan pikiran kita. Oleh karena itu Tuhan lebih tertarik untuk memulihkan hati kita daripada segala ketakutan ketimbang memulihkan perekonomianmu. Itu lebih penting. Poin yang ketiga, ketika kita sudah memahami sekarang bahwa seharusnya saya nggak boleh khawatir, saya udah serahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan dan Dia berikan damai sejahtera. Tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Ini sekarang giliran kita untuk waktunya kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang menjadi poin ketiga, yaitu Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Hamba-hamba hendaknya taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia,
supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Rekan-rekan sekalian, kita ada di saat-saat yang sangat menyedihkan di negara ini, yaitu di mana begitu banyak pemutusan hubungan kerja terjadi, ada begitu banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Hari ini saya ingin menguatkan kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin pekerjaannya terdampak oleh corona ini atau bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Sungguh hati saya sangat sedih dan saya juga ingin menguatkan teman-teman semua. Teman-teman semua, ingatlah bahwa ini waktunya untuk kita memberkati perusahaan kita. Ini waktunya untuk kita memberkati bos kita. Mereka telah memberikan kepada kita penghidupan selama ini. Bos kita, perusahaan kita telah memberikan penghidupan untuk kita dan keluarga kita selama bertahun-tahun. Dan saat ini mereka sedang dalam situasi yang sangat berat. Mereka dalam situasi yang sangat terjepit. Keuangan perusahaan yang tidak lancar, sehingga mungkin ada begitu banyak karyawan, termasuk salah satunya mungkin termasuk rekan-rekan sekalian harus dirumahkan terlebih dahulu. Saya ingin mendorong rekan-rekan sekalian berdoa untuk perusahaan. Kuatkan bosmu. Segala pekerjaan yang dipercayakan untuk kamu kerjakan di rumah masing-masing, walaupun mungkin untuk saat ini dengan sangat terpaksa dengan gaji yang tidak penuh, lakukanlah itu dengan maksimal. Bergandengan tanganlah dengan bosmu. Lalui ini bersama-sama, sebagaimana bosmu dan perusahaanmu telah menghidupi kamu bertahun-tahun. Mari kuatkan mereka. Jadi berkat buat mereka. Jadi berkat buat perusahaan yang telah menghidupi kamu selama ini. Jangan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti curang atau tidak berintegritas selama kebijakan bekerja dari rumah. Sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap bekerja dengan maksimal, bahkan bekerja lebih daripada yang seharusnya, agar perusahaan tetap kuat, agar perusahaan bisa bertahan melewati krisis ini, agar kedepannya kamu, bosmu, perusahaanmu bisa menang keluar sama-sama dari krisis ini. Kemudian poin yang keempat, saya tujukan kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin bukan hanya mengalami working from home, tapi lebih jauh lagi, mungkin memang sudah tidak ada pekerjaan sama sekali dengan sangat terpaksa. Rekan-rekan sekalian, dunia belum berakhir. Krisis ini pasti bisa dilalui. Dan renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang benar-benar mengalami pemutusan sama sekali adalah, jadilah kuat, jadilah kreatif. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Rekan-rekan sekalian, ketika kita memutuskan untuk bekerja, sering sekali kita berpikir untuk memilih pekerjaan yang kita sukai. Sering sekali kita memilih pekerjaan yang cocok sama kita. Lingkungannya enak, pekerjaannya menyenangkan. Tapi ketika situasi terburuk terjadi sebagaimana yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan sekalian, ternyata kita harus menjadi kreatif. Ternyata kita berada dalam suatu periode yang mungkin kita tidak boleh terlalu pilih-pilih pekerjaan. Alkitab berkata, segala sesuatu yang bisa kamu kerjakan, kerjakanlah. Mungkin selama ini kamu berkarir di dalam bidang musik. Tapi kita tahu sekarang bahwa tidak boleh mengadakan konser, tidak boleh mengadakan pertunjukan. Mungkin ini waktunya untuk demi bertahan hidup, Alkitab bilang segala sesuatu yang bisa dikerjakan, ayo kita kerjakan. Kalau kita sedang tidak bisa bikin konser hari ini, mungkin ini waktunya untuk kita membuat makanan-makanan dan menawarkannya di Instagram, mengirimkannya kepada orang-orang. Mungkin ini waktunya untuk kita yang masih muda, sehat, bisa menjaga kesehatan, kita membuka layanan just tip sembako dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, saya mendorong segala sesuatu yang bisa dikerjakan, kerjakan.
Jangan sampai kita justru berhenti, menyerah, tidak berbuat apa-apa, kita menunggu kita bisa bekerja normal lagi sesuai bidang kita. Khawatirnya itu terjadi masih akan lama sekali. Oleh karena itu, per hari ini, mungkin bukan bidangmu, mungkin bukan talentamu, tapi kalau kamu bisa menghasilkan dari itu, kerjakanlah. Dan poin kelima, yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin terkhusus kepada rekan-rekan sekalian yang puji Tuhan masih ada tabungan lebih, atau masih ada berkat lebih, atau bekerja di sektor industri yang masih diperbolehkan untuk beroperasi seperti industri makanan, industri obat, industri perbankan, sehingga teman-teman sekalian masih bisa bekerja dengan normal, mendapat pemasukan dengan normal. Rekan-rekan sekalian yang berada dalam posisi yang hari ini lebih kuat daripada yang lain, ingatlah firman Tuhan. Galatia 6 ayat 2 berkata seperti ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rekan-rekan sekalian, ini waktunya untuk kita saling tolong-menolong. Ini waktunya untuk kita saling menguatkan di antara, mungkin gak usah jauh-jauh, kita gak bisa tolong begitu banyak orang, tapi kita bisa tolong orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa tolong keluarga kita bisa tolong teman-teman kita. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang mempunyai teman yang kena PHK, support, kuatkan, puji, bilang kepadanya, hey, sebenarnya makananmu enak loh, kenapa kamu nggak jualan online saja, nasi box dan sebagainya, saya pasti beli. Kuatkan mereka seperti itu, kuatkan mereka. Mungkin di antara teman-temanmu ada yang mengalami gajinya cuma separuh atau pekerjaannya tidak full sehingga ada banyak waktu luang. Dorong mereka, kuatkan mereka, ingatkan, hey, saya udah kenal kamu sekian lama, saya tahu kamu punya bakat dan talenta yang lain, kamu bisa ngajar, ayo kita buka kelas online training berbayar via Zoom dan sebagainya. Bantu, kuatkan, berikan ide, motivasi, dan bahkan beli produk atau jasa dari mereka. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang berpikir, oh oke, saya masih bisa bekerja, tapi uang saya juga nggak sebanyak itu untuk menolong orang lain. Ya, menolong memang bukan melulu mengenai uang. Kuatkan. Kuatkan teman-teman. Beri mereka ide, motivasi. Dan saya percaya bersama-sama kita pasti bisa melewati badai ini. Dan poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian adalah jangan sebarkan kabar bohong. Jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan berita-berita yang negatif di tengah situasi seperti ini. Kita tahu pemerintah kita sedang bekerja begitu berat, begitu repot, masalah yang sedang terjadi ini kompleks sekali. Saya mendorong untuk kita semua ingat apa yang ada di Alkitab. Keluaran 23 ayat 1 berkata, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Generasi kita adalah generasi yang sangat melek dengan internet, sangat melek dengan teknologi. Hanya dengan forward saja sudah bisa menyebarkan berita kemana-mana. Saya mendorong untuk kita semua, mari kita ciptakan aura positif, aura kebenaran atas negara ini. Jangan sebarkan isu-isu yang belum 100% pasti. Sebaliknya, mari kita sebarkan berita-berita positif, mari kita sebarkan berita-berita yang membangun semangat, dan ambillah berita hanya dari sumber yang bisa dipercaya. Website resmi Kementerian Kesehatan, website resmi WHO, dan sebagainya. Jangan pernah menyebarkan berita yang belum 100% pasti. Itu akan membuat aura negara ini semakin negatif, karena orang membaca kemudian menjadi panik. Ingat poin yang di awal tadi, ini semua mengenai hati dan pikiran kita. Mari kita bangun hati dan pikiran kita dengan positif, dengan benar, dan mari kita bangun juga hati dan pikiran orang lain dengan positif, dengan benar. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Saya mendorong teman-teman sekalian, lewat 6 poin ini, semoga ini menguatkan kita semua. Saya tahu keadaan kita berbeda-beda, tapi saya berdoa semoga 6 poin ini bisa menjawab apapun keadaan rekan-rekan saat ini. Jadilah kuat, jadilah orang-orang yang berkemenangan, dan kita akan lalui ini bersama-sama.